Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Banjarnegara Unik. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat siang sahabat unik. Siang hari ini kita berada di rintisan Museum Banjarnegara Unik. Kita akan membahas sebuah alat dapur yang sudah mulai punah dan tergantikan karena adanya alat gilingan padi. Di sini ada 3 buah lesung, yaitu alat pemisah gabah dengan berasnya dengan metode ditumbuk ya. Ditumbuk yaitu dengan alu ya. Alat penumbuknya disebut alu, sedangkan wadahnya disebut lesung atau di daerah Jawa Barat disebut lisung. Dengan ini disebut halu jika di daerah Jawa Barat. Namun bukan halu seperti yang biasa anak-anak alay sebutkan halu. Ya, halu. Dan di dalam sebenarnya masih ada satu lagi yang besar, paling besar, namun hanya kuat diangkat minimal oleh 4 orang. Lesung yang ada di sini sudah berumur puluhan tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari 100 tahun. Maka tidak heran jika terkadang lesung itu sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Seperti halnya lesung yang paling bawah ini. Ini didapatkan dari daerah Klampok, sebuah kecamatan di ujung Banjarnegara perbatasan dengan Purbalingga. Lesung ini sendiri oleh pemiliknya, rumahnya itu sering diserbu oleh kawanan kodok, bahkan lebih dari ratusan atau bahkan ribuan kodok yang menyerang rumahnya. Sampai suatu saat sang pemilik rumah itu sendiri membeli racun untuk meracuni kodok-kodok tersebut. Namun di pagi harinya anehnya tidak ada lagi kodok atau bangkai kodok yang tersisa atau yang mati karena efek oleh racun tersebut. Sedangkan yang 2 ini adalah didapatkan dari Kabupaten Kebumen. Ya, 2 ini dari Kabupaten, dan semuanya sudah berumur puluhan tahun. Semenjak adanya alat gilingan padi, maka lesung dengan alu, alat penumbuknya, mulai tergantikan posisinya karena mulai hadir alat yang lebih modern, yaitu mesin gilingan padi yang lebih efektif dan lebih cepat proses pemisahan padi gabah dengan berasnya. Karena lesung ini sudah mulai tergantikan dan tidak berfungsi, maka lesung banyak beralih fungsi sebagai alat musik dan sebagai kentongan ya. Seperti di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, lesung dibuat menjadi alat musik tradisional yang bernama gejlok lesung atau memukul lesung yang menimbulkan bunyi yang sangat nyaring karena memang terbuat dari kayu-kayu yang sangat kuat, keras, sehingga menimbulkan suara yang nyaring ketika didengarkan. Dan di daerah yang lain, lesung sendiri dibuat sebagai kentongan atau alat pertanda di desa itu, atau sebagian digunakan untuk kentongan masjid yang menandakan bahwasanya sudah memasuki waktunya sholat. Seperti halnya lesung yang kita dapatkan dari Wanadadi itu sangat unik, karena lesung itu dibalik ukurannya yang sangat besar, yang sangat berat, yang hanya kuat jika diangkat minimal oleh 4 orang, itu digunakan untuk pertanda memasuki waktunya sholat di sekitar situ. Bahkan supir angkot yang mengantarkan lesung itu ke sini menceritakan bahwasanya bunyi lesung tersebut sangat keras terdengar di sekitar kecamatan Wanadadi pada saat itu. Selain ukurannya yang sangat besar, lesung dari Wanadadi itu memiliki cerita yang sangat unik. Uniknya adalah lesung tersebut tidak boleh diminta ataupun dibeli sampai
sekitar 3 tahun ditunggu untuk bisa mendapatkan lesung tersebut. Namun setelah 3 tahun, tepatnya pada bulan Syawal, pemilik lesung tersebut menelpon kepada bapak saya agar lesung itu boleh dibawa. Dan bapak saya segera ke sana. Ternyata sampai sana sang pemilik lesung tidak mengharapkan lesung itu untuk dibayar, hanya dikasihkan secara cuma-cuma. Nah, itu menjadi sebuah cerita yang sangat unik karena 3 tahun lamanya lesung tersebut diminta untuk dibeli tidak boleh. Namun setelah 3 tahun hanya diberikan secara cuma-cuma, seolah-olah ya gantian merawat, ya bergantian merawat. Yang dulunya di sana memang sudah kondisinya kurang terawat dan akhirnya diberikan untuk bisa dirawat dan dijaga di rintisan Museum Banjarnegara. Di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, lesung-lesung ini masih bisa kita temui sebagai alat kesenian, yaitu gejruk lesung yang sering dikaitkan dengan cerita Roro Jonggrang yang menyuruh masyarakat petani untuk memukuli lesung dan menyalakan api sebagai tanda memasuki waktu subuh supaya menggagalkan usaha Bandung Bondowoso yang ingin membangun 1000 candi dengan bantuan jin, yang karena sudah ada bunyi-bunyi lesung tersebut dan cahaya bakaran dari api masyarakat itu membuat jin-jin yang membantu Bandung Bondowoso itu pada kabur dan akhirnya usaha Bandung Bondowoso untuk menikahi Roro Jonggrang itu gagal. Nah, demikianlah cerita-cerita yang berkaitan tentang lesung, baik itu cerita mistis ataupun cerita unik cara mendapatkannya ataupun sejarah lesung itu tersendiri. Sebagian orang yang tidak paham bagaimana cara merawat atau melestarikan lesung sendiri, ada yang digunakan untuk kayu bakar dan digeletakkan dengan cuma-cuma sehingga banyak yang lapuk. Dan alhamdulillah kita masih bisa diamanai untuk bisa merawat lesung-lesung ini sebagai usaha melestarikan alat-alat dapur tempo dulu. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Support terus channel Banjarnegara Unik. Uniknya tuh di sini.